Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini, yaitu video tentang untuk memenuhi tugas MIT. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah kita pelajari pada mata kuliah pengantar ilmu komputasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Agung Reski Pujiawan dengan NIM F1G1 2121015. Baik, pada materi ini di sini terbagi atas 7 submateri. Yang pertama di sini ada sejarah dan definisi ilmu komputer. Yang kedua ada sistem komputer. Yang ketiga ada input dan output device. Yang keempat ada perkembangan hardware. Yang kelima ada perkembangan software. Yang keenam ada internet dan cloud computing. Yang ketujuh ada perangkat lunak atau biasa kita sebut dengan software. Oke, baik, kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu tentang sejarah ilmu komputer. Ilmu komputer sudah muncul sejak era tahun 1940. Nah, seiring dengan berpadunya teori algoritma dan logika matematika, serta ditemukannya komputer elektronik dengan kemampuan penyimpanan program. Nah, jadi Alan Turing dan Kurt Gödel pada tahun 1930-an berhasil memadukan antara logika, algoritma, dan penghitungan matematika serta merealisasikannya dalam sebuah alat atau rules system. Nah, prinsip algoritma sendiri itu biasa digunakan adalah dari Lovelock, nah, yang dikembangkan 60 tahun sebelumnya. Jadi penemu algoritma sendiri yang tercatat dalam sejarah awal adalah dari seorang yang namanya Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi adalah seorang ahli matematika dari Uzbekistan yang hidup pada masa tahun 770 sampai 840 Masehi. Nah, komputer analog diciptakan oleh Vannevar Bush pada tahun 1920 dan disusul dengan komputer elektronik yang dikembangkan oleh Howard Aiken dan Konrad Zuse pada tahun 1930. Nah, pada tahun 1960 adalah babak baru dimulainya formalisasi ilmu komputer. Nah, jurusan ilmu komputer ini sudah banyak ya di universitas sudah marak lah dibangun jurusan ini di berbagai universitas di Indonesia, di dunia. Nah, disiplin ilmu baru ini kemudian terkenal dengan sebutan ilmu komputer atau biasa kita sebut itu computer science ya. Yang kedua itu ada namanya teknik komputer. Nah, di sini biasa kita sebut dengan computer engineering. Selanjutnya ada computing, dan yang terakhir ada informatika atau informatik. Baik, alat pengolah data. Nah, di sini alat pengolah data itu dibagi atas 4 golongan. Jadi, yang pertama itu adalah peralatan manual. Nah, peralatan manual yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana. Dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Jadi, kita di sini masih ya tidak ada campur tangan dari elektronik. Jadi real pakai tenaga kita sendiri atau tenaga manusia. Oke. Yang kedua di sini ada yang namanya peralatan mekanik. Nah, peralatan mekanik yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan oleh tangan secara manual. Nah, di sini bedanya dengan manual itu di sini ya sudah ada alatnya lah yang berbentuk mekanik ya. Tinggal kita saja yang gerakan. Oke. Selanjutnya di sini yang ketiga yaitu ada peralatan mekanik elektronik. Nah, jadi di sini sudah perpaduan antara mekanik dan elektronik. Jadi peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Nah, jadi di sini ada semacam mesin yang menggerakkan alat mekanik ini. Oke, yang terakhir di sini ada yang namanya peralatan elektronik, yaitu peralatan yang
bekerjanya secara elektronik penuh. Jadi tidak ada campur tangan. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Jadi kita tidak usah repot-repot mengeluarkan banyak tenaga untuk melakukan sesuatu atau dalam bekerja itu ya. Oke. Di sini ada perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Baik. Nah, pada perkembangan komputer ini itu terbagi atas 5 generasi. Dari yang komputernya itu masih mungkin kalau menurut saya itu masih terlihat seperti lemari, masih berbentuk lemari, hingga sekarang ini yang tampilannya sangat simpel dan minimalis. Nah, jadi generasi pertama ya, komputer generasi pertama. Nah, komputer generasi pertama di sini itu hadir pada tahun 1941 Masehi. Nah, ini bentuknya kita masih bisa lihat ya. Kita lihat di sini itu ya, menurut saya itu seperti lemari ya, terlalu besar. Oke, yang kedua di sini ada komputer generasi kedua. Nah, komputer generasi kedua di sini hadir atau ada pada tahun 1948 Masehi. Nah, di sini sudah Indonesia merdeka ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya bentuknya. Nah, di sini menurut saya malah seperti mesin jahit ya. Oke. Yang ketiga di sini ada komputer generasi ketiga. Nah, di sini komputer generasi ketiga hadir pada tahun 1958 Masehi. Nah, di sini ya sudah ada lah bentuk-bentuknya seperti komputer yang kita pakai, walaupun mungkin bentuknya masih sangat besar, tidak minimalis ya. Oke, selanjutnya yang keempat, komputer generasi keempat. Nah, komputer generasi keempat di sini itu hadir pada tahun 1971 Masehi. Nah, di sini bentuknya kita bisa lihat sebenarnya hampir sama sih dengan generasi ketiga ya. Cuma mungkin dari part-partnya itu lebih kompleks lagi lah. Nah, yang terakhir di sini komputer generasi kelima atau komputer yang kita gunakan sampai saat ini ya. Nah, komputer generasi kelima di sini hadir pada tahun 1980 Masehi. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada ada monitornya, ada keyboardnya, monitornya terpisah. Di sini monitornya lebih tipis, jadi lebih enak lah kalau kita mau pindahkan ke tempat yang lain. Oke, baik. Di sini ada definisi mendasar ilmu komputer. Nah, di sini tuh banyak sekali perspektif tentang apa sih ilmu komputer, apa sih itu computer science. Jadi banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengartikan apa sih itu ilmu komputer. Nah, salah satunya di sini ada menurut Hamaker. Nah, jadi menurut Hamaker itu komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital. Kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Oke, selanjutnya lagi. Nah, di sini juga ada yang mengartikan tentang ilmu komputer itu. Nah, di sini Computing Science Accreditation Board. Nah, ini kita bisa akses di sini ya, ini linknya. Nah, di sini dia tuh membuat definisi menarik tentang ilmu komputer itu sendiri. Nah, jadi ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Nah, di dalamnya terdapat teoretika, eksperimen, dan pendesainan komponen. Nah, serta termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan yang pertama itu ada teori-teori untuk memahami komputer device, program, dan sistem pada komputer itu sendiri. Jadi, yang kedua di sini ada eksperimen untuk pengembangan dan pengetesan konsep. Yang ketiga ada metodologi desain, algoritma, dan tools atau alat ya untuk merealisasikannya. Jadi, yang keempat atau yang terakhir di sini ada metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah sesuai dengan rekrutmen yang diminta atau permintaan yang diminta. Baik, selanjutnya. Nah, di sini tuh ada definisi-definisi yang abstrak lah dari luar ya. Nah, di sini yang pertama itu ada yang mengartikan ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang representasi pengetahuan. Nah, itu dalam Inggrisnya itu atau bahasa gaulnya ya, knowledge, representation, dan implementasinya. Nah, ada arti lain lagi yang
ada yang mendefinisikannya lagi. Ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang abstraksi dan bagaimana sih mengendalikan kekompleksan dari komputer itu sendiri. Oke, kita melangkah ke sub materi yang kedua, yaitu tentang sistem komputer. Nah, sistem komputer pada dasarnya ini terdiri dari Central Processing Unit atau CPU. Nah, mungkin seperti yang kita tahu ya, CPU itu ya kita bisa bilang otak lah, otak pada sebuah komputer, otak bisa jadi juga ya begitu. Nah, yang kedua di sini ada memori ya, memori. Nah, memori itu kita bisa misalkan pada manusia itu adalah otak. Nah, di sini kan memori untuk menyimpan hasil inputan yang diterima dari si pengguna. Nah, begitupun juga kerja otak untuk menyimpan hal-hal yang masuklah dalam pikiran kita. Oke, di sini yang terakhir itu ada peralatan input dan output. Nah, ini ya kita bisa misalkan kalau dalam tubuh manusia itu seperti tangan, hidung, mata, dan lain-lainnya ya. Baik, di sini CPU adalah tempat berlangsungnya semua proses. Nah, oke, terus memori merupakan tempat menyimpan program dan data sewaktu keduanya sedang diproses. Oke, yang terakhir peralatan input dan output. Nah, bisa berupa keyboard dan monitor serta penyimpanan seperti disket dan tape. Oke. Nah, dalam komputer itu terdapat standar dan protokol. Nah, protokol itu adalah aturan-aturan dasar dalam komunikasi antar komputer, antara komputer dan peralatan input dan output, serta antar program. Nah, di sini tuh ada beberapa macam protokol. Antara lain yaitu Hypertext Transmission Protocol atau biasa kita singkat dengan HTTP ya. Nah, HTTP ini kan biasa kita temukan lah kalau kita mau searching di Google, di internet, pasti kita sering lihat itu yang tulisannya HTTP. Kalau kita mau cari dulu misalnya kita mau cari makanan sehat ya, kita bisa ketik HTTP apa tanda titik dua, habis itu garis miring dua kali, habis itu kita ketik di situ ya, kita ketik makanan sehat. Nah begitu, yang dimaksud antara komunikasi antar komputer. Nah, gitu. Di sini contohnya ada lagi Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau biasa kita singkat dengan TCP atau IP. Nah, ini biasa itu yang untuk memproses sebuah keluar masuknya jaringan ya. Dan yang terakhir di sini contohnya ada ATAP. Nah, HTTP digunakan dalam komunikasi antar web browser dan web server pada internet. Nah, ini tadi ini jadi di sini maksudnya yaitu komunikasi antara internet atau browser dengan kita, web server ya, dengan kita. Jadi kita melakukan sebuah input ke web browser. Nah, jadi nanti itu akan terjadilah komunikasi di dalamnya. Baik, selanjutnya sini ada standar dalam komputer. Jadi standar dalam komputer ini yang pertama itu terdapat yang namanya bahasa program. Nah, bahasa program yang digunakan biasa di sini ada Java dan SQL. Nah, SQL. SQL ini digunakan oleh programmer untuk mengolah sebuah data atau menyimpan sebuah data. Nah, itulah fungsinya bahasa SQL ini untuk menyimpan data-data yang masuk ke dalam sebuah web ataupun sebuah sistem. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya format data. Sini kita mengambil contoh image atau foto ya. Di sini ada GIF, JPEG, MPEG, dan teks Unicode. Nah, ini tuh maksudnya begini ya. Kita mempunyai foto, kan kadang ada nama filenya misalnya foto lemon ya. Foto lemon. Nah, itu nanti ada dot atau titik lemon dot
GIF atau lemon.jpeg. Nah, jadi kita bisa tahu jenis filenya kita ini apa. Misalnya file yang tidak memiliki latar belakang, ya. Kita biasa itu nama filenya itu berakhiran PNG. Jadi misalnya lemon yang tidak ada latar belakangnya, yang dipakai untuk mengedit, ya, itu biasa lemon.png. Nah, gitu. Selanjutnya di sini ada printer atau bahasa PostScript. Yang terakhir ada sound atau MP3. Nah, biasa di sini juga kan kalau sound atau suara yang terekam dalam sebuah, misalnya saya kita ambil contoh HP, ya. Misalnya lagu, ya. Lagu di sini senang, di sana susah. Nah, jadi ini tuh di sini senang, di sana susah .mp3 gitu. Kan kalau video dia namanya MP4. Nah, kalau hanya suara dia MP3. Oke, gitu. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen dalam komputer. Nah, di sini bisa HSDC, ya. Oke, yang pertama hardware komponen. Nah, hardware komponen adalah sesuatu yang dapat disentuh. Perangkat keras komputer terdiri dari CPU, memori, dan peralatan input dan output. Oke, yang kedua ada software komponen. Itu perangkat lunak tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Nah, jadi hardware dan software. Oke, baik, itu nanti akan saya jelaskan di materi yang selanjutnya, ya. Oke. Berikutnya di sini ada data komponen. Nah, data komponen adalah fakta dasar yang mewakili suatu kejadian. Data diproses oleh sistem komputer untuk menghasilkan informasi. Inilah alasan utama keberadaan komputer. Oke. Yang terakhirnya di sini ada communication komponen. Nah, jadi komponen komunikasi terdiri dari hardware dan software. Jadi adanya interaksi atau komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Karena jika dalam komputer ini tidak memiliki salah satunya, misalnya tidak memiliki perangkat keras kah, atau tidak memiliki perangkat lunak, kita tidak bisa mengatakan itu sebuah komputer karena ia kehilangan salah satu komponen dasarnya. Pada selanjutnya, sini arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer. Nah, dari keempat komponen yang saya jelaskan tadi, yang sebelumnya, ya, yang ini, oke. Nah, komponen hardware dan software bersama-sama membentuk arsitektur sistem komputer. Nah, itulah tadi saya bilang, kita tidak bisa mengatakan ini sebuah komputer jika dia tidak memiliki salah satu komponen mendasarnya itu. Oke. Nah, di sini terdapat perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi dari komputer itu sendiri. Nah, arsitektur komputer mengacu pada sistem dan bagian-bagiannya yang tampak oleh user, terutama programmer. Nah, ini perkataan dari Englander pada tahun 2003. Nah, di sini Stelling pada tahun 1996 juga menyatakan bahwa arsitektur komputer berkaitan dengan atribut-atribut sebuah sistem yang tampak oleh seorang programmer ataupun arsitektur komputer. Nah, berkaitan dengan atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi sebuah program. Oke, kita next lagi. Di sini ada jenis-jenis komputer berdasarkan prosesornya. Prosesor atau biasa kita sebut dengan jantung sebuah komputer, ya. Nah, di sini terbagi atas 4. Yang pertama ada superkomputer, yang kedua ada mini komputer, yang ketiga ada mainframe, yang terakhir ada personal komputer. Kita next. Nah, di sini ada lagi jenis komputer berdasarkan bentuk dan ukuran fisiknya. Di sini terbagi atas 6, ya. Yang pertama ada tower atau menara. Yang kedua ada desktop. Yang ketiga ada portable. Yang keempat ada notebook. Yang kelima ada sub notebook. Dan yang keenam ada palm top. Oke, mungkin kita langsung next saja. Oke, di sini ada komputer berdasarkan jenis data yang diolah. Oke. Di sini terbagi atas 3. Yang pertama di sini ada yang disebut komputer analog. Nah,
komputer analog ini digunakan untuk mengolah data kualitatif, bekerja secara kontinu dan paralel, dan biasanya tidak memerlukan bahasa perantara. Nah, jadi mungkin agak sedikit mudah ya, tidak terlalu rumit begitu sistem komputer. Yang kedua, di sini ada komputer digital. Nah, komputer digital digunakan untuk mengolah data yang kuantitatif. Tadi komputer analog kualitatif, kalau komputer digital itu kuantitatif. Nah, data kuantitatif di sini itu adalah data yang berupa huruf, angka, kombinasi huruf dan angka, dan karakter-karakter khusus. Kan ada tuh biasa mungkin dalam Word, dalam PowerPoint, kan ada simbol-simbol atau karakter-karakter khusus ya yang bisa kita masukkan. Nah, di sini tuh pada komputer digital itu kita memerlukan yang namanya bahasa perantara. Oke. Baik, yang ketiga di sini ada yang namanya komputer hybrid. Nah, komputer hybrid ini merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Jadi fitur pada komputer hybrid ini itu lebih lengkap ya, karena dia bisa mengolah data kualitatif dan dia juga bisa mengolah data kuantitatif. Oke, baik. Kita next. Nah, di sini ada 6 ya, 6 jenis kategori sistem komputer. Yang pertama di sini sistem single user dan workstation. Jadi sistem yang sederhana sekarang adalah sistem yang single user dan multitasking. Jadi misalnya sebagai contohnya begini saja. Mungkin ketika kita sedang mengetik, nah kita juga ingin mendengarkan lagu. Jadi kita tidak usah menutup salah satunya. Jadi kita bisa membuka semuanya tanpa mengorbankan salah satunya. Oke, yang kedua di sini ada sistem multitasking. Nah, sistem multi-user atau multitasking ya, menyediakan penambahan fasilitas yang mengizinkan berbagai pengguna untuk berbagi sumber daya atau resource sharing. Nah, yang ketiga di sini ada sistem server jaringan. Oke. Oke, yang ketiga sistem server jaringan. Server jaringan mirip seperti sistem multi-user. Nah, jadi bagaimanapun juga beban utama dari eksekusi program itu bisa diubah atau digeser dari sistem multi-user ke klien individu yang dihubungkan ke server melalui jaringan. Oke, yang keempat di sini sistem waktu nyata. Nah, sistem waktu nyata adalah sistem di mana satu atau lebih proses harus bisa mengakses CPU secara cepat ketika diperlukan. Nah, di sini berarti CPU dari komputer kita itu harus kencang ya. Karena di sini banyaknya proses yang harus dilakukan secara bersamaan dan secara cepat. Yang kelima, di sini ada yang namanya sistem kendali embedded. Nah, sistem kendali embedded adalah sistem khusus yang dirancang untuk mengendalikan sebagian dari peralatan seperti Aumutable atau Open Microwave. Oke, yang terakhir di sini ada sistem terdistribusi. Nah, jadi perkembangannya itu sangat cepat dan menonjol ya. Pada sistem terdistribusi, kekuatan pengolahan didistribusi antara komputer dalam jaringan itu sudah sangat baik. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, di sini kita ke sub materi yang ketiga, yaitu input output device. Jadi sederhananya itu perangkat input adalah perangkat yang memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer. Sedangkan output device merupakan komponen komputer yang bersifat menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Nah, oke. Lanjut. Nah, di sini ada sebuah algoritma. Ini algoritma yang berbentuk flowchart. Nah, di sini yang menjelaskan tentang struktur dan fungsi komputer ya. Baik. Nah, di sini ada input device ya. Kita bisa lihat di sini ada input device yang akan masuk ke dalam peralatan input dan output ports atau alat ya. Alatnya dia akan masuk ini control bus ya. Oke, di sini saya jelaskan dulu control bus itu apa, data bus itu apa, dan address bus itu apa. Nah,
Jadi data bus di sini, data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem sebuah komputer. Nah, di sini control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Nah, jadi address bus di sini digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Jadi algoritmanya begini ya. Dia masuk dulu dari input device ke peralatan, dia akan ke kontrol di sini ya, terkontrol, dia akan masuk ke CPU dan di sini akan terproses semuanya sehingga akan tersimpan di memori ini. Lalu ya jadi ini satu kali ya. Ini dia control bus, data bus ini satu kali jalan dia. Jadi sini control bus ke sini, habis itu ke data bus, jalur perpindahan, lalu dia tersimpan di memori, lalu dia diolah, habis tersimpan di memori, ini kan tersimpan ya, tersimpan di memori, habis itu bisa saja dari proses yang terjadi di CPU ini, dia langsung keluar ke sini, sehingga menghasilkan sebuah output pada device. Oke, nah di sini fungsi dari masing-masing dalam komputer ya. Berarti ini fungsi alat-alatnya. Jadi yang pertama di sini ada input device. Nah, input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua, ada output device. Nah, output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Yang ketiga, di sini ada input atau output ports atau alat input dan output ya. Nah, pada bagian ini biasa digunakan untuk menerima ataupun mengirimkan data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Oke, yang selanjutnya di sini ada CPU. Nah, CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional. Selanjutnya ada memori. Jadi memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Oke, selanjutnya di sini ada database. Nah, di sini tadi kan sudah saya jelaskan ya. Jadi kita lanjut saja. Nah, perkembangan hardware dan software. Nah, hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam proses informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lainnya. Biasanya hardware ini terlihat seperti bentuk output dari setiap proses pada sistem operasi komputer. Nah, baru hardware zaman sekarang itu sudah makin canggih ya, makin kecil juga. Jadi makin minimalis lah. Jadi tidak terlihat besar lagi. Tidak sama seperti zaman dulu ya. Oke. Baik. Nah, perkembangan hardware. Nah, hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat lepas dari teknologi, khususnya teknologi komputer. Dapat dilihat bahwa untuk menulis suatu dokumen, orang cenderung sudah meninggalkan mesin ketik manual dan sudah digantikan perannya oleh komputer. Kasir di suatu pertokoan besar atau supermarket sudah menggunakan peralatan otomatis berupa komputer yang didesain khusus untuk keperluan itu. Jadi kita kayak tinggal scan saja, habis itu sudah keluar harganya. Nah, misalnya lagi kumpulan lagu-lagu yang sebelumnya hanya dapat didengarkan melalui media kaset atau piringan hitam, saat ini sudah mulai dikemas dalam bentuk compact disc atau CD yang dapat didengarkan dengan menggunakan komputer multimedia. Nah, belum lagi perkembangan teknologi komputer di bidang kesehatan yang makin maju sangat pesat untuk membantu diagnosa penyakit dan proses penyembuhannya. Dan masih banyak lagi di bidang-bidang kehidupan manusia yang saat ini sudah menggunakan peralatan komputer. Oke. Software. Software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Perkembangan dari software itu sendiri. Nah, dari perkembangan perangkat lunak ya, kita bisa membayangkan bagaimana perkembangan interaksi manusia dengan perangkat lunak. Bentuk paling primitif dari perangkat lunak menggunakan aljabar boolean. Nah, ini dulu ya, yang direpresentasikan melalui bahasa binar. Nah, bahasa binar di sini yang bahasa 1 sama 0. Oke. Nah, kelompok-kelompok bit ini disusun ke dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer,
operasi aritmatika, operasi logika, dan bentuk bit yang diubah menjadi kode-kode yang dikenal sebagai assembler. Jadi kalau software sekarang sudah makin canggih lah. Misalnya saja software kita bisa berbelanja tanpa harus capek-capek ke pasar. Nah, begitu. Oke. Klarifikasi perangkat lunak. Nah, di sini klarifikasi perangkat lunak itu ada 3. Yang pertama di sini ada bahasa program. Nah, bahasa program merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Contoh di sini bahasa program yang basic diantaranya. Ya, kalau mungkin yang saya pakai di sini, saya pakai C++, saya pakai JavaScript, SQL, Pascal, ya begitulah. Oke, yang kedua di sini ada sistem operasi. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Nah, sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, memanajemenkan penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuai. Nah, contohnya di sini ada operasi DOS, Unix, Windows, IMBOS, ada Apple System, pokoknya sudah banyak lah ya. Contoh-contoh dari sistem operasi, misalnya saja pada HP ya, UI. Nah, ada Apple System, pada Samsung ada One UI, dan nah, begitulah. Yang ketiga di sini ada utility. Nah, utility di sini merupakan sistem operasi perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Misalnya saja pemeriksaan perangkat keras. Nah, memeriksa disket yang rusak, mengatur ulang isi hard disk, dan lain-lain ya. Jadi kita bisa memeriksa disket yang rusak dengan menggunakan sistem. Oke. Di sini yang terakhir materinya itu adalah tentang internet dan cloud computing. Nah, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara suatu media elektronik dengan media elektronik yang lainnya dengan cepat dan tepat. Nah, jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang disesuaikan. Nah, di sini ada jenis-jenis koneksi internet. Yang pertama di sini ada dial, UP, PSTN atau Public Switches Telephone Network. Nah, jenis internet ini itu untuk menghubungkan internet atau laptop dengan memakai kabel telepon atau dial. Yang kedua di sini ada ADSL atau singkatannya di sini Asymmetric Digital Subscriber Line. Nah, jenis koneksi internet ini adalah dengan menggunakan modem ya. Oke. Yang ketiga di sini ada LAN atau Local Area Network. Nah, sini jenis koneksi internet di sini merupakan jaringan komputer yang mencakup areanya kecil. Nah, beda dengan MAN ya. Yang keempat di sini ada TV kabel. Jenis koneksi internet ini memadukan televisi alias TV kabel biasanya sudah banyak untuk menggunakan layanan ini. Oke, yang kelima di sini ada GPRS atau General Packet Radio Service. Nah, jadi jenis koneksi internet GPRS menggunakan gelombang radio untuk mengkomunikasikan data dan suara. Nah, yang selanjutnya di sini ada WiFi atau biasa kita sebut wireless fidelity. Nah, WiFi sini biasa menggunakan nah, sini kan kita biasa menggunakan WiFi ya. Tapi sudah tahu belum kalau kepanjangannya WiFi itu wireless fidelity. Pasti kita sebut saja WiFi, tapi kita tidak tahu silakan. Oke, yang terakhir di sini ada akses satelit. Jadi jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan aksesnya cukup tinggi. Oke, baik. Di sini ada cloud computing. Nah, sederhananya cloud computing atau dalam bahasa Indonesia komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data,
server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Dengan catatan yang berbentuk online atau berbentuk sebuah sistem ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.